Bayangkan, kamu berdiri di tepi danau vulkanik terbesar di dunia, Danau Toba. Tenang, sunyi, tapi menyimpan misteri ribuan tahun. Airnya begitu dalam hingga tak semua dasarnya bisa dijelajahi. Di balik birunya air yang indah itu, benarkah tersembunyi makhluk purba yang belum pernah terungkap? Hari ini kita akan menyelam lebih dalam secara harfiah dan ilmiah ke dasar Danau Toba untuk mencari tahu benarkah ada ikan purba di sana. Selamat datang di Lensa Dunia, tempat di mana misteri alam, sains, dan keajaiban dari penjuru bumi dibedah secara ilmiah dan sinematik. Danau Toba terbentuk sekitar 74.000 tahun lalu akibat letusan supervulkano raksasa yang mengguncang dunia. Dengan kedalaman lebih dari 500 meter dan luas hampir 1.200 km persegi, danau ini jadi habitat yang unik, ibarat laboratorium alami raksasa. Lingkungan tertutup seperti ini sangat mungkin menyimpan spesies-spesies kuno yang berevolusi secara berbeda, termasuk ikan purba. Ikan purba adalah spesies ikan yang memiliki ciri-ciri anatomi dan genetik yang nyaris tak berubah sejak jutaan tahun lalu. Mereka jadi semacam fosil hidup. Contohnya silekan di Afrika, Arapaima di Amazon, dan Sturgeon di Rusia. Yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan bertahan dalam perubahan ekstrem lingkungan, termasuk kemungkinan tersembunyi di perairan seperti Danau Toba. Beberapa spesies endemik Danau Toba sudah lama jadi perhatian peneliti. Salah satunya adalah ikan batak atau ikan karper yang hanya ditemukan di Danau Toba. Lalu ada tortambra atau dikenal sebagai ikan jurung. Ukurannya bisa sangat besar dan beberapa laporan nelayan menyebutkan jenis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dalam budaya Batak, ada legenda tentang ikan penunggu danau, seekor makhluk raksasa yang muncul saat malam bulan purnama, dipercaya sebagai penjaga danau dari masa lalu. Salah satu cerita populer adalah tentang ikan bermata merah dan sisik perak seperti baja yang muncul saat terjadi musibah atau pelanggaran adat. Apakah ini hanya mitos? Atau bisa jadi sisa memori kolektif dari masa ketika ikan purba masih mendominasi. Beberapa ekspedisi ilmiah mencari keberadaan ikan besar yang belum teridentifikasi di Danau Toba. Salah satunya adalah ekspedisi gabungan Indonesia-Jerman pada tahun 2001 yang mencatat pola sonar mencurigakan, menyerupai ikan berukuran besar lebih dari 1,5 meter di kedalaman ekstrim. Namun data masih terbatas karena sulitnya eksplorasi kedalaman danau. Beberapa kondisi Danau Toba memungkinkan hal ini. Pertama, isolasi geografis selama ribuan tahun. Kedua, kedalaman ekstrim, suhu dingin, dan minim cahaya. Ketiga, minimnya predator besar lain. Ini adalah kotak waktu alami, kondisi yang mirip dengan tempat ditemukannya silekan di Afrika Selatan. Secara teori, jika ada ikan purba air tawar lokal yang berhasil bertahan dari masa prasejarah, Toba adalah tempat paling memungkinkan di Asia Tenggara. Ikan purba biasanya hidup di lingkungan stabil, suhu konstan, arus rendah, dan oksigen rendah, persis seperti di Danau Toba. Jika spesies seperti Sturgeon atau Arapaima bisa bertahan di daerah tropis lain, ada kemungkinan bahwa ikan purba lokal juga telah beradaptasi dengan unik terhadap kondisi tropis di Indonesia. Ini juga menjelaskan mengapa ada ikan besar dengan bentuk anatomi aneh yang ditemukan nelayan namun belum bisa diidentifikasi secara pasti. Jika benar ada ikan purba di Toba, mereka bukan hanya misteri, tapi harta karun genetik. Mereka bisa membantu kita memahami evolusi, adaptasi, bahkan memberi solusi bioteknologi masa depan. Tapi perkenalan spesies non-lokal, pencemaran, dan kerusakan ekosistem bisa mengancam mereka, bahkan sebelum kita sempat mengenalnya. Benarkah ada ikan purba di Danau Toba?
Ilmuwan belum bisa memberi jawaban pasti, tapi sejarah, cerita rakyat, dan anomali ekosistem memberi petunjuk bahwa mungkin jawabannya adalah iya. Dan siapa tahu, jawaban dari misteri ini ada tepat di bawah perahu yang sedang kamu naiki saat liburan ke sana. Kalau kamu suka eksplorasi seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman kamu yang suka misteri alam. Komentar di bawah, menurut kamu ikan purba itu nyata atau cuma legenda? Sampai jumpa di ekspedisi berikutnya bersama Lensa Dunia.